Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Putri Ciliago Sepina, NIM 17060126, berasal dari kelompok 8, akan menjelaskan beberapa kasus tentang enclosure. Saat ini, studi tentang enclosure telah dikembangkan sedemikian maju oleh para ilmuwan dari berbagai disiplin ilmu, salah satunya ekonomi politik, Massimo De Angelis. Ada dua tipe enclosure. Yang pertama, enclosure sebagai hasil power over. Yang kedua, enclosure sebagai hasil byproduct dari proses akumulasi atau negative externality. Sebagai power over, pada pemerintahan Soeharto, pada masa itu terjadi berbagai bentuk kekerasan seperti pembunuhan, penembakan, penyiksaan, penculikan serta teror terhadap para petani yang dilakukan oleh para aparat bersenjata dan kelompok sipil. Penetapan kawasan semacam membersihkan para petani dari akses mereka ke sumber daya negara seperti mengontrol ruang hidup penduduk lokal. Menurut data dari Kementerian SDM tahun 2002 menyebutkan bahwa lebih dari 8,5 juta hektar hutan lindung dan hampir lebih dari 3 juta hektar kawasan konservasi adalah areal yang sudah diperuntukkan bagi kegiatan pertambangan. Bank-bank komersial berbasis Belanda, Jerman, Prancis sangat berperan dalam pembiayaan proyek-proyek industri perkebunan kelapa sawit di tanah air, mendorong percepatan enclosure yang awalnya 2 juta hektar pada tahun 1996 meningkat menjadi 7,9 juta hektar pada tahun 2008. Pada tahun 2000, PT Permata Hijau Pasaman yang merupakan anak perusahaan dari perusahaan Wilmar, ketika polisi bersenjata lengkap melakukan tangkapan, intimidasi, dan serta menculik dan menembak para warga yang tidak mau menyerahkan tanah mereka kepada perusahaan. Lalu, apa akibat dari enclosure ini? Secara mendasar ada 3 hal akibat dari enclosure. Yang pertama, sengketa tanah yang semakin marak terjadi karena menyingkirkan para petani secara paksa dari sumber penghidupannya. Yang kedua, terjadi konsentrasi alat produksi di tangan kapitalis. Yang ketiga, enclosure melipat gandakan daya rusak lingkungan. Indonesia dituding sebagai emiter terbesar ketiga karbon dioksida di dunia. Menurut UNICEF, setiap tahunnya lebih dari separuh 1 juta anak di dunia meninggal dunia karena lingkungan yang tidak sehat. Itu berarti kematian terjadi setiap 30 detik. Kebanyakan anak-anak yang meninggal berada di lingkungan kegiatan industri seperti pertambangan yang mengkonsumsi susu instan, dan ibu-ibu yang melarutkan susu anaknya dengan air yang sudah terkontaminasi limbah pabrik atau limbah industri, serta mencuci botol dan dot bayi yang tidak steril. Hal ini tentu menyebabkan para anak-anak bisa terserang berbagai penyakit seperti diare, yang merupakan salah satu faktor penyebab kematian anak di dunia. Selain itu, harga susu yang dinilai mahal dan dapat menyebabkan anggaran suatu keluarga tersebut meningkat secara lebih banyak. Hal yang menyebabkan hal-hal tersebut menyebabkan dua konsekuensi. Yang pertama, keluarga dituntut untuk mengeluarkan biaya anggaran belanja 2 kali lipat lebih besar. Yang kedua, anak-anak rentan terkena gizi buruk atau kekurangan gizi. Perusahaan multinasional yang memproduksi susu bubuk atau susu instan seperti Nestle mengkomersialkan produk melalui kampanye iklan merupakan salah satu kesalahan yang fatal, karena hal tersebut secara tidak langsung menjauhkan para anak-anak dari ASI yang seharusnya menjadi makanan pokok bagi pertumbuhan si bayi. Tahun 1981, WHO telah melarang perusahaan multinasional mengkomersialkan susu bubuk. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.